Kamu udah tahu belum mau jadi apa? Kalau belum, yuk dengerin cerita mereka dari berbagai macam profesi cuma di segmen Mau Jadi Apa Lo. Semoga menginspirasi. Hai guys, welcome back to segmen Mau Jadi Apa Lo, dimana aku di sini bakal ngomong dan ngobrol. Jadi ngobrol sama teman-teman dari berbagai macam profesi. Kita akan kupas tuntas, jadi kalian juga bisa tahu, bisa dapat motivasi, bisa terinspirasi, dan lebih tepatnya jadi tahu gitu. Maksudnya jadi lebih siap ketika kalian ingin menggeluti satu profesi tertentu. Gitu ceritanya. Lo juga baru tahu kan? Gue baru tahu nih, baru dikasih tahu. Surprise gitu ya tadi nggak? Thank you Natia. Oh iya, thank sudah you. diajak ke sini di apa namanya tadi, siapa mau lu gue apa? Mau jadi apa gue? Lo, gue nggak peduli. Nggak ya? Kapan gue di sini berarti? Oke, sudah selesai. Mau jadi apa lo? Mau jadi apa? Iya, dan kenalin ini temen aku jauh-jauh dari Kalimantan, dari Samarinda ya. Samarinda. Samarinda. Halo semuanya. Namanya Rizky Gustam. Gustam. Bisa dipanggil Gustam ya. Profesinya sekarang? Ya, owner cafe kali ya. Anjay. Gila. Pidana gue. Asik. Owner cafe. Jadi pebisnis, pengusaha, pemilik kafe. Pemilik kafe. Ya. Pemilik kafe. Dulunya kita kenal karena ada di satu circle, yaitu Kita K-pop content creator. Emang pertama kali kita ketemu kapan sih, Nat? Kapan ya, Tam? 2000. K-pop Rewind. Enggak, gue kayak Enggak ya? dulu kita sempat ketemu tapi nggak yang ngobrol gitu kali ya. Iya, Di ini yang kamu seminar. Oh, itu udah kenal itu kali udah ya. kenal. Pertama Jadi kali yang benar-benar ketemu tuh lupa kali ya. lupa. Kayaknya Kayak di K-pop Mangga- Rewind 2018 2017 deh. Itu pas projectnya kan. Pas Sebelumnya project. kayak ada pernah sih. Cuman di Mungkin Mangga 2 ya. gitu kayak nggak ini banget. Dulu kan event K-pop itu banyak banget. Tapi jujur sering ya Nat, banget. Iya, apa? kan kalau lu sekarang kan dikenal sebagai orang taunya kan lu apa dancer, influencer gitu kan, Iya. K-pop kan. Maksudnya kalau dulu gue tau lu nggak yang dari situ. Dari mana kalau boleh tahu? Dari lu masih reporter CNN. Oh, serius? Serius, maksudnya Oh. yang kayak gue liat di TV gitu. Gue kan sering kayak nonton berita gitu kan waktu kuliah kan, kayak gue lebih suka apa, pembawa acara reporter yang olahraga kan cantik-cantik gitu kan. Iya. Pas gue lihat lu kok kayak ini kayak bukan reporter olahraga deh. Kok dia lalu lintas sih, kasihan kan dia berdebu gitu. Jangan-jangan kamu ngelihat yang pas Enggak. aku lagi liputan mudik, yang Iya, panas-panasan lalu lintas ya, iya. Itu lu masih cabi-cabi gitu kan ya. Iya, rambutnya pendek. Tapi itu beneran lu kan? Itu aku dong. Iya. Iya. Ya jadi gue taunya waktu itu tuh. Udah lama ya. Nah, terus gue lihat video lu pertama kali itu yang Taeyeon Y. Oh. Itu lama banget kan ya? Lama banget Jadi juga. ya makanya dari situ ya mulai follow lu dari situ. Udah ngefans gitu ya maksudnya. Enggak Oh. gitu Ren. Pokoknya ini udah tahu aku dari lama. Akhirnya kita berkesempatan ada di satu project bareng. Ya, Terus sampai sekarang juga masih ya sering ya. Masih, Walaupun pandemi event K-pop masih sering jauh menurun, Oh, iya. nggak sesering biasanya, tapi ya adalah kita ada beberapa project yang kita Komunikasi lah ya. bareng dan udah temenan juga gitu. Jadi Iya. gampang kayak. Dan aku denger nih sekarang, Cie. ya Denger kenapa apa nih? Gustam juga diundang ke sini guys, karena dia bukan pemilik kafe biasa, bukan pebisnis biasa. Jadi Gustam itu punya kafe di Samarinda itu yang di franchise, yang kafenya itu franchise-nya Kopi Chuseo, bener? Oh, disebutin enggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Oh iya sudah. Ya jadi dia punya Kopi Chuseo di Ya. Samarinda, betul. K-pop fan cafe, kopi Chuseo, kopi K-pop ya. K-pop fan cafe. Jadi Iya. kafenya tuh konsepnya K-pop fan. yang fan ya, Iya, K-pop jadi fan. untuk fans K-pop. Fanbase fandom ya. Ha. Oke. Nah, di antara ada berapa cabang Kopi Chuseo di seluruh Indonesia? Kalau pas gua buka itu masih 22 sih, sekarang udah 33, 34. Sekarang udah ada 34, let's say 34 cabang Iya, di ha. Indonesia kurang lebih ya. Dan Kopi Chuseo punyanya Gustam yang ada di Samarinda itu adalah Kopi Chuseo dengan sales penjualan tertinggi. Waduh. Wow. Agak lebay sih itu. Nomor 1 dong berarti di Indonesia ya. Maksudnya dari sekian banyak yang franchisein, kamu yang ada di posisi paling atas gitu. Pada bulan itu kali. Pada bulan itu masa sih? Iya, Kayaknya enggak deh, kayaknya pada masih deh. Kayaknya bulan itu aja sih. Kayaknya bulan itu aja. Iya, survive-nya. Oh. Rata-rata kali iya gitu. Merendah aja ya. Ya amin dong. Amin ya. Misalnya tahun ini nanti apa? Tahun ini dominasinya masih kamu gitu. Maksudnya kamu masih mendominasi gitu. Kalau boleh tahu, cerita sedikit dong gimana awalnya? Sebenarnya Gimana cerita kamu jadi
pebisnis Ya, itu pengen gitu punya sebuah kafe. kenekatan juga waktu itu kan lagi masa pandemik juga kan. Sebenarnya gue sudah rencanain dari awal tahun 2020. Karena kan 2020 pandemik itu masuk bulan Maret kan. Yes. Harusnya jalan tuh bulan Februari, Maret, April. Jalan tuh maksudnya udah buka. Iya, Februari tuh udah gue rencanain segala macam. Heeh. Tapi karena pandemik masuk bulan Maret kan, udah buyar semuanya. Sampai bulan puasa baru gue prepare lagi segala macam, ngelihat siklus pandemiknya kan, ya udah bukanya bulan Agustus. Bukanya akhirnya bulan Agustus 2020. Pertama Pertama kali itu belum ada setahun berarti ya? Ya udah 6 bulan jalan. Iya, 6 bulan setengah tahun. Oke. Pada saat itu apa sih yang kamu pikirin gitu? Maksudnya kenapa? Apanya nih? Enggak, kenapa? Pengen. Oh pengen. Kenapa? Kan maksudnya gini, walaupun ya kalau aku sih ngelihatnya semua bisnis itu perlu Benar, modal ya benar, gitu. benar, Gitu kenapa kamu ingin mengeluarkan sejumlah uang yang kamu di mana kamu tuh percaya kalau itu akan menghasilkan gitu. Tidak segampang itu juga sih ketika waktu itu kan karena lockdown ya. Ini bicara personal dulu ya. Iya. Gue tuh orang yang nggak bisa diem. Kayak pengen sosial terus kayak pengen kenal sama orang luar terus. Gue gila nanti kamarnet kayak konten juga ya, gue nggak pandemik aja gue gila, apalagi pandemik tambah gila. Iya benar-benar. Jadi yang kayak apa yang gue harus lakuin biar bisa dengan orang baru waktu itu ya. Apakah gue harus membuat circle baru lagi kah atau yang kayak platform baru kah? Jadi ya waktu itu gue kepikiran K-popers tentunya pertama mereka nggak ada tempat di Samarinda. Dance cover nggak bisa latihan segala macam. Event nggak ada. Event dance cover apapun lah itu yang berupa parade, festival apa segala macam. Oh, jadi ya gue pikir gimana kalau gue bikin tempat lagi untuk anak-anak gitu. Lagi maksudnya dulu sempat yang kayak ngumpul di distro gue aja yang dulu sempat gue jualan merchandise gitu. Sekarang gue pengen yang prepare banget, yang udah gue siapin, yang mereka udah trust dengan branding gue, ya udah gue bikin lah, carilah brand yang bisa gue ambil, yaitu ya Kopi Cuseo waktu itu ya. Oke. Setelah itu ya lumayan panjang juga 3 bulan kan persiapan kan. Jadi kayak tempat apa segala macam, apalagi Samarinda kan sering banjir. Jadi jadi gue nyari tempatnya yang harus bener-bener strategis dan yang jauh dari kopi-kopi yang udah ada. Oke. Harus yang kayak ya kita tahu sendiri lah kalau K-pop kan memang masih yang harus minoritas gitu, nah yang kayak beda-beda sendiri gitu. Jadi ya harus yang ada tempat spesial ya, salah satunya Kopi Cuseo ini adalah tempat mereka ngumpul yang bisa egonya disalurin di kafe gua gitu. Daripada di kafe-kafe lain kan mending mereka di situ betah. Jadi ya itu tujuan gua waktu itu. Jadi pada dasarnya itu sih Nat, maksudnya waktu itu gua untuk gara-gara pandemi terus gua cari cara gimana biar bisa gua bersosial lagi dengan cara bisnis ini gitu. Gil, sultan banget. Bosen langsung bikin kafe. Enggak juga, maksudnya Gila. Itu siasat gua untuk buat anak-anak Iya. K-pop Samarinda juga yang butuh pekerjaan bisa di tempat gue gitu-gitu loh maksudnya. Oh iya ya ngerti. Maksudnya mungkin tujuan awalnya komunitas, tapi ya itu jadinya mereka kasihan gitu, maksudnya bingung mau kemana apa segala macam, nggak ada tempat lagi, semua event di blok apa segala macam gitu-gitu. Oke. Jadi ya tapi mikirin bisnisnya juga nggak? Maksudnya itu kan Pasti. lebih ke community nih. pasti itu kan lebih ke personal gue tadi, Ya. ego gue untuk ngumpulin anak-anak. Yes, business wise, Business. mikirin Iya pastilah, itu sudah gue rencanain dari jauh tahun 2 tahun sebelumnya. Oke, dan memang pengennya kafe. Bener, cup sleep itu event fan cafe, birthday, anniversary, birthday member, comeback, lagu debut gitu-gitu. Oke, buat teman-teman yang penasaran sama kafe Cuseo-nya Gustam nih, kasih fotonya. Oh nanti ada. Yang mana di sini. tapi fotonya yang bagus ya? Iya, kamu yang ngasih ke aku nanti. Oh. Kamu pilihin. Gitu. Berarti walaupun sekarang pandemi nih rame terus, Tam. Nggak juga sih, maksudnya ada beberapa ya yang sepi, ada yang rame, tapi ya bisa gue jaga lah flow untuk, karena gue juga kan dekat sama anak-anak fandom kan, jadi tahu apa yang mereka mau gitu. Tapi ya mereka itu selalu nunggu karena dia udah tahu yang punya gue, jadi kayak semakin dekat kayak bang event ini dong ya. Jadi gue sudah kayak tahu apa mau mereka, itu sih yang gue mau itu. Oke. Seru-seru. Nah, kalau boleh tahu nih, modalnya kira-kira
Berapa dan kamu pada saat itu dapat dari mana tuh? Apakah emang kamu sudah persiapin dari jauh-jauh hari atau kamu nggak tahu ya, misalnya kan ada bisnis pakai uang orang tua juga atau minjem saudara, kita nggak tahu. Misalnya kalau cerita kamu sendiri gimana nih? Kalau bisa gue bilang sih gue kayak menjual aset aja sih. Kayak tempat gue dulu yang studio distro itu yang gue pernah jual merchandise K-pop, itu kan berada di tengah-tengah sekolah negeri di dekat rumah gue. Karena pandemi jadi sekolah itu nggak ada yang sekolah. Harusnya ramai ketika ada sekolah kan. Terus gue konsultasi ke orang tua segala macam, masalah ini segala macam nih kalau dibiarin 4-5 tahun bakal nggak berjalan nih, mending dijual aja deh gitu-gitu. Maksudnya ya dari situ sih asetnya yang gue ambil gitu. Modal yang dibutuhin berapa sih kalau boleh tahu? Ya kalau misalnya kalian nanya franchise ke KBKP ya mungkin kurang lebih segitu juga sih. Kisaran? 2 digit bisa, 3 digit bisa lah. 2 digit bisa, 3 digit bisa. Tergantung, kisarannya luas sekali ya. Karena sekarang franchise ada paketannya sih, jadi ya. Tergantung gua nggak mau bisa ngambil yang apa dan apa. Benar. Oke. Tergantung kitanya aja lagi pinter mainin gimana maunya kebutuhan. Kalau gue kan memang tahu pasar gue, jadi ya gue bisa minimalisir dari dekor misalnya. Anak-anak juga tahu. Teman-teman gue juga ada yang bisa bikinin gitu-gitu loh. Maksudnya ya perbanyak koneksi aja. Nah sekarang kan udah jalan kurang lebih 6 bulan. Itu udah balik modal belum sih Tam? Udah BEP? Kalau udah secara ya? hitungan sih belum sih. Belum. Kalau sama sewa ya belum. Belum sama sewa belum. Iya. Tapi ya gue udah bisa kesini. Harusnya ke Korea sih. Ya. Kalau ke Korea sih bisa ya, bisa dong. Ya kalau boleh tahu nih kayak kira-kira, aku nggak tahu sih ngitungnya gimana ya. Misalnya kalau kayak bisnis gitu omset per bulan deh, kisaran. Per bulan ya. Per bulan. Sebenarnya gue lebih ke prepare bahan baku segala macam karena juga perlu operasional dari event segala macam kan. Iya. Ya jadi rata-rata untuk sehari per bulan ya 2 digit juga masuk sih. 2 digit. Itu per bulan. Per bulan. Untuk gua ya, bukan buat di luar. Berarti udah bersih ya? Iya. 2 digit per bulan udah bersih. Boleh tau dong 2 digitnya tuh berapa? Iya bisa. Depannya. Bisa PP Korea lah. Bisa PP Korea, iya. PP Korea mah sekarang juga banyak yang murah. Yang bisnis tapi. Oke, itu buat lu semua ya. Ya sayang lagi pandemi nanti berarti Benar ditabung sih. dulu. Iya, lu juga kan pengen jalan kan kayaknya kan? Iya, udah batal kemarin ke Jepang, udah beli tiket ke Korea juga harusnya April 2020 gak 2020 ya? Iya 2020 udah gagal ya. Nabung aja sekarang. Kita kerja keras dulu. Aja lah, iya. Nanti happy setelah pandemi ya, amin. Semoga cepat kelar. Nah, balik lagi nih. Dari sekian banyak ya kopi Cuseo yang ada, yang paling tinggi penjualan salesnya punya kamu yang ada di Samarinda, itu strateginya apa? Kayak maksudnya apa sih yang kamu punya yang lebih dari owner-owner yang lain atau dari kafe-kafe yang lain sih, kafenya kamu ini? Banyak yang bilang kayak Gustam kan influencer apa segala macam. Ya gue nggak bisa nyebut gue influencer juga, banyak juga kok owner yang lain juga influencer, tapi ya ini sih masalah treatment kalian aja gitu ke pelanggan. Suka nih, coba nih. Masalahnya pendekatannya beda ya. Ketika ya karena gue memang standby di kafe kali ya, maksudnya yang kayak tahu Bang Gustam yang punya Cuseo Samarinda, jadi ya pasti mereka kayak pertama mungkin senang di situ, tahu gua apa segala macam. Kalau ada event mereka langsung ketemuin gua. Dan ketika gua anggaplah fandom A nih ketemu gua harus kayak benar-benar nemenin dia duduk apa segala macam, kayak ngobrol gimana nih fandomnya, ramai nggak gini. Gua kasih dia kayak semacam bonus, kayak aku kasih kue apa segala macam biar mereka betah karena tempat mereka tuh di sini, anggaplah gitu sebenarnya kayak ya ditemenin aja, kayak biar mereka ke situ terus dan even di kafe gue terus, kan simpel itu aja. Ya. Berarti dibikin nyaman. Iya, dibikin nyaman aja, maksudnya yang ketemu gitu-gitu loh. Karena kalau udah nyaman, mereka kan loyal. Jadi kayak mau cerita apa, mau bikin apa, itu pasti mungkin lo salah satu orang yang pertama tahu ketika berhubungan sama si idolnya mereka ya. Dan juga gue secara tidak langsung ngasih tahu mereka caranya berbisnis sih.
Kayak kan gue setiap event itu kan gue ngasih 2 pilihan. Pertama mereka yang ngasih gue perintilan freebies-nya, entah kapsip, photocard, apapun itu, keychain, dengan harga yang mereka minta. Nah, misalnya dia minta 1 set itu 10.000. Ya udah, kalian jual aja berapa gitu. Nah ntar gue kasih 10.000 tapi bikinin 100 set misalnya. Ya sudah segitu yang gue kasih. Jadi mereka bisa terserah mereka. Terserah mereka, tapi dengan janjinya masanya yakin nggak segitu gitu. Nah, maksudnya kan gue ngajarin bisnis mereka juga, dan juga waktu itu ketika dia nggak bisa bikin itu, gue yang desainkan, sedangkan adminnya gue kasih free aja nanti gitu aja. Maksudnya ada penawaran begitulah. Maksudnya itu cara gue sendiri yang gimana mereka bisa senang kalau fandomnya idolnya dirayain birthday-nya gitu loh. Jadi ya itu salah satu cara gue aja sih biar mereka terus ke kafe gitu. Oke, jadi ini bedanya Korea fan cafe sama kafe biasa itu yang perjualbelikan tuh bukan makanan minuman aja, bukan kafe bukan kopinya doang ya. Orang bukan berpikirnya gitu sih. Iya kan? Jadi kayak yang tadi kamu bisa namanya? Cup slip, freebies, photocard. Itu juga termasuk ya? Sebenarnya kurang lebih jualan Chuseo kopi gue ini kurang lebih sama merchandise gue kemarin juga, cuman ada brand, ada minuman, udah itu aja. Ada tempat juga. Iya, gue manfaatin perintilannya aja biar dibawa ke kopinya gitu loh. Ngerti. Iya. Dibikin lebih nyaman aja sebenarnya sekarang ya. Simpel itu aja sih waktu konsep gue pemindahan antara gue jualan merchandise sama F&B ini gitu. Nah ngerti. Iya, merchandise F&B jadinya kopi Chuseo. Iya, sama aja kayak KFC kan jualan CD, jualan caki mainan, benar-benar paket Happy Meal, gitu-gitu aja yang kayak iya. Sekarang paham. Terus ada cerita-cerita seru apa nih selama kamu udah jalan 6 bulan di Kopi Chuseo yang sebelumnya pengalamannya belum kamu pernah rasain? Iya, ini gitu. bener-bener yang gede banget kan, maksudnya yang udah tanggung jawab besar banget kan. Anak buah apa segala macam. Udah ada anak buah berapa sekarang? Sorry, aku motong. Ada 6. Itu yang kerja setiap hari ya, gantian gitu? Iya, sip-sipan. Oke. Terus? Itu sih. Oke. Apalagi yang ada di Kopi Chuseo yang harus kamu tempat pastinya anak buah. Iya, bayar wifi. Oh iya, wifi bener. Wajib sih, harus lancar loh ya. Harus lancar ya. Tapi gue nggak ngasih wifi sih. Oke. Kenapa? Karena mereka udah nyaman dengan sofa gua, MV layar gede. Kalau ada wifi ya tambah lama lagi mereka. Jadi nggak ini ya. Betah nggak ngasih kesempatan yang lain jadi ya. wifi gue kasih ke barista gue aja buat mereka Zoom, kuliah apa segala macam, kan kebanyakan masih kuliah. Jadi banyak lebih prepare ke mereka aja. Gue nggak bebasin kalau misalnya nggak ada pelanggan, terserah mau ngapain. Maksudnya kalau ada pelanggan profesional gitu loh. Apakah ke staffnya juga harus mengerti tentang kekoreaan? Staff Kopi Chuseo? Kalau untuk sekarang semuanya iya sih. Semuanya iya. Emang sengaja dicari yang ngerti? Harusnya iya sih, karena pasti nanya pelanggan, pasti nanya event. Tahu ntar dia nanya event mamamu misalnya, apa tuh mamamu kenapa? Artinya begitu. Pak, mamamu sehat kan? Iya, benar. Harusnya tapi enggak, nilai plus aja sih. Itu lucu sih. Iya. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya mau ini jadi salah satu staff di Kopi Chuseo sama Rinda punyanya Gustam, salah satunya emang harus paham K-pop dan emang suka K-pop ya. Standar gue tinggi sih. Apa tuh? Harus mirip idol lah ya. Waduh. Gak bercanda. Abis ini banyak canda idol. Oplas dulu apa gitu ya biar Allah, mirip idol ya. Enggak, itu bercanda. Enggak. Tapi kalau boleh bisa. Kayaknya itu bukan memuaskan pelanggan, itu memuaskan owner. Oh gini, gue punya apa? Gue punya prinsip, kalau dia bisa bikin gue jatuh hati, apalagi pelanggan gitu. Ngerti gak sih? Ya gitu loh. First impression benar. Ya maksudnya standar kamu yang paling tinggi. Karena kan kalau dia bisa nguasin gue, apalagi nguasin pelanggan, berarti kan kamu di atasnya nih. Wah, iya. Bisa. Ya karena kepuasan pelanggan itu yang utama ya. Termasuk kepuasan owner juga. Ya karena kamu setiap hari nongkrong di kafe kamu kan, jadi kan kamu juga butuh. Harus cewek dong berarti, enggak? Untuk sekarang sih kebanyakan cewek. Ini mah ya adanya itu, maksudnya kebetulan adanya itu. Nanti nambah lagi cewek 2. Gue kayak menunggu nanti nambah lagi.
Cowok ya nanti nambah cowok gitu. Nambah lagi cewek 2 sampai 10 sampai 20 kayak cewek semua sih. Habis itu bikin girl band. Ya. Enggak apa-apa, makin luas bisnisnya. Iya. Jadi ini dance cover malah. Nggak apa-apa, kan bermula dari mana dulu kemana. Nih bisa aja kalau memang udah otak bisnisnya jalan ya. Iya. Tapi so far kamu berarti nyaman dong di bisnis ini. Nyaman banget sih. Jadi ya ini passion juga sih, Nat. Maksudnya yang kayak kita dari awal, yang lu juga kan pasti kan dari passion lu jadi sekarang jadi begini kan karena lu suka K-pop kan, gue juga kan. Nah. Iya, betul. Jadi ya memang sudah, gue tuh sih pengen yang gue coba terus sih. K-pop nih memang kayaknya gue sudah prediksi dari 2010 bakal meledak banget dan terbukti sudah gue di titik ini gitu. Iya, sekarang 2021 ya. Kita tuh generasi yang benar-benar suka K-pop dari sebelum meledak. 2009, 2010 tuh benar-benar yang namanya minoritas. Masih dipandang sebelah mata banget. Kalau sekarang nggak minoritas lagi loh, Tam. Sekarang tuh udah bener-bener udah apa ya, terlalu mainstream K-pop. Semua orang tuh tahu dan suka K-pop. Kalau dulu zaman kita ngakuin kita suka K-pop tuh malu. Yang 2010 itu, yang ketika kita baru ada Big Bang, SNSD, Super Junior, 21 kayak orang tuh apaan sih K-pop gitu loh. Kayak kita tuh mau dengerin tuh kayak agak diam-diam. Tapi gitu. waktu itu gue nggak mikir ke situnya, gue sudah mikir ke depannya. Iya. Oke, iya. Jadi kayak merchandise awalnya gue tuh pertama kali 2014 sih. Sampai 2017, 18, 19, 20. Terus ya udah mendapatkan keuntungan dari sana ya. Kalau aku sebenarnya taunya itu maksudnya K-pop itu akan mendunia itu karena aku kan anak HI. Aku tuh belajar tentang power, kekuasaan. Power itu bisa datang dari hard power atau soft power. Hard power itu yang military, di mana kekuatannya itu di force, untuk dipaksakan gitu. Military, ekonomi itu juga termasuk hard power, di mana kita itu punya kekuasaan karena kita punya instrumen itu. Soft power itu kebalikannya dari hard power. Kita punya sesuatu dalam diri. Dalam diri juga. Kita punya sebuah negara. Gak bisa gue ngelawan Natia. Susah sih kalau dosennya. Dalam diri inner beauty. Coba gue kelihatan pinter juga gitu, pengen ngobrol sama lu. Enggak, ini gue bukan maksudnya mau biar kelihatan pinter depan lu, enggak. Cuman ini memang ada teorinya. Jadi kalau soft power itu, negara itu memiliki soft power ketika dia punya instrumen-instrumen yang membuat dia disukai oleh pihak lain tanpa harus memaksakan militer, kekuatan mereka secara ini ya, secara global. Secara tangible tuh terlihat. Jadi bisa diukur kayak militer, pasukan lo berapa, roket lo berapa, pesawat tempur lo berapa, itu hard power. Ekonomi, kekayaan lo berapa. Tapi soft power itu yang nggak bisa diukur. Salah satunya entertainment, anim. Bentuk soft power yang paling gede itu adalah K-wave. Kalau untuk Jepang itu anim. Itu soft power itu untuk Korea. Namanya soft power. Jadi negara ini akan disukai oleh negara lain tanpa menggunakan instrumen militer, tanpa menggunakan instrumen ekonomi, simply karena dia punya sesuatu yang membuat dia dicintai oleh orang lain, which is itu kayak Korea. Berarti K-wave. dominan ya harus entertain berarti kan? Secara nggak langsung iya. Ini ada perdebatan juga sampai sekarang, mana yang lebih penting, hard power atau soft power. Kalau misalnya negara Amerika, negara Cina yang punya hard power bakal bilang ya kita punya militer, kita punya ini, kita berkuasa. Benar, secara ini mereka berkuasa sekarang kan. Tapi lama-lama peran-peran itu kan berganti nih sekarang. Ya nggak, tanpa kita sadarin. Jadi pemasukan devisa negara juga. Iya, itu satu. Dan tanpa kita sadari, kita tuh sebenarnya sekarang under pengaruh mereka loh. Iya. Kita belajar bahasa Korea, kita tiba-tiba suka makanan Korea, fashion Korea, apa dari drama mereka. Gua juga Korea, fan cafe juga. Iya. Dari Korea juga kan cikal bakalnya. Betul. Ketika mereka ngadain ulang tahun idol kan di Korea sana ratusan cafe udah banyak. Ya tapi kan dan kamu tidak dipaksa melakukan itu gitu loh. Jadi kita mau nggak mau tuh maksudnya berkiblat ke mereka gitu. Jadi itu Asia ya. Itu Asia ya. Dipercaya emang negara-negara yang punya soft power ini kayak Jepang, anim lah. Itu pelan-pelan dari satu hal, dari anim doang itu gila. Kayak semua orang tuh bisa tahu Jepang gitu. Dia nggak harus ngapa-ngapain nih gitu loh. Kita nggak tahu kan Korea punya instrumen militer apa, kita nggak tahu, kita nggak peduli, tapi kita suka karena mereka punya ini gitu loh. Dan itu diprediksi negara-negara itulah yang akan berkuasa nantinya. Makanya ketika kamu ngomongin investasi Korea, investasi nanti Korea bakal membawa secara bisnis ini itu apa, mulainya itu kan dari si K-wave ini, culture-nya mereka ini yang kita suka.
Dan itu udah direncanain dari 10 tahun lalu. Sama pemerintah mereka. Iya. Udah lebih Dan jauh dari didukung itu banyak. memang. Dukungan pemerintah Yes. juga membuatkan studio konser K-pop. Iya, investasi mereka ke entertainment kayak Jepang juga, anime, musik pop Jepang itu semua ada bantuan dari government juga. Iya, Korea sih. juga gede-gedean gitu. Karena mereka tahu, oke, gue nggak bisa menang dari sektor militer atau sektor gue nggak bisa jadi negara paling kaya di dunia, tapi gue punya sesuatu nih yang orang-orang bakal suka di dunia dan gue mulai dari situ, which is itu ya itu kan. Ya kita bisa lihat sekarang gitu. Seru juga ya. Jadi Iya. investasinya, tapi kamu hebat loh, berarti kamu bisa ngelihat itu sebagai peluang. Karena banyak orang yang nggak bisa ngelihat lo juga gitu. Peluang dan ego sih. Gue tuh nggak mau kayak passion itu bisa menjatuhkan kita gitu loh. Karena kan kita udah nikmatin passion. Jangan sampai passion tuh jadi perlawanan kita sendiri. Jadi kita harus anggaplah gue ini sesuai passion gue kan. Jadi amit-amit jangan bayi gue bangkrut, kalaupun anggaplah hari itu gue pemasukan sedikit ya, gue masih bahagia karena dunia gue K-pop gitu. Masih ada Twice IZ*ONE yang dengan lagunya gue senang walaupun pemasukan hari itu rendah kan, jadi gue masih senang karena gue suka K-popnya gitu. Iya. Nah jadi ya jangan sampai ngebuat kita merosot banget gitu. Nah jadi Jadi at least sebangkrut-bangkrutnya kamu masih bahagia gitu, betul? jangan sampai Tapi jangan sampai. jangan sampai, maksudnya enggak, gue ngerti nggak maksud gue yang kayak, tau kan maksudnya yang kayak ini dunia gua gitu. Ngerti. Nah, jadi masalahnya ya jangan sampai ngebuat apa yang kita punya, jangan sampai ngebuat down diri kita juga gitu. Jadi ya gue masih bisa survive karena sampai sekarang ya karena prinsip itu. Oke, jadi lo tetap mau passion lo nih bener-bener sesuatu yang bikin lo happy dan bikin lo semangat gitu kali ya. Bener. Makanya lo akan berjuang di situ. Iya. Makanya lo Makanya gue nggak pernah kayak kecewa banget dengan bisnis ini karena gue memang awalnya sudah melekat banget K-pop gitu. Nah, entah dari segi musiknya, karena gue juga bikin parodinya apa segala macam, video-video yang gue suka gitu-gitu. Karena ya basic gue juga komedi kan. Jadi ini gue jadi pengen tahu, seandainya konsep Korea Fan Cafe ini udah nggak se-hype itulah, terus tiba-tiba ada satu cafe nih dengan satu konsep yang udah nggak musim lagi deh, pokoknya fan-fan cafe kayak gitu nih. Tiba-tiba ada satu yang keren banget tapi nggak ada hubungan nih sama Korea-Koreaan, nggak ada hubungannya sama. Anggaplah KP India. Iya, misalnya anggaplah cafe India bener. Kapslip ini kajol, Bener. kapslip kajol. Kajol, tapi gue suka kajol. Terus, Makanya gue sebut tadi kajol ya. iya. Terus India lah let's say, dan lu nggak suka nih. Maksudnya, secara- maksudnya, Lo nggak suka India kan? ya maksudnya lu kira gue bakal ngikutin itu? Nah enggak, ya apa yang akan lo lakukan? Ngerti nggak sih maksudnya? Sedangkan ini udah nggak ada peminatnya lagi nih. Fan cafe lo nih, yang lagi ngetren nih yang ini. Sebenarnya gue udah rencanain terlepas dari K-pop ya. Waktu itu kan gue udah waktu itu kan memang cuman idol doang nih. Setelah itu gue bikin yang versi drakornya yang kayak Startup, True Beauty itu meledak banget. Dan next project sudah gue hire buat anak-anak fandom JKT. Sebenarnya memang nggak ke K-pop doang. Oh berarti kamu memasukkan berbagai macam tren. Iya. Oke. Yang masih di segmen mereka. Yang condongnya masih ke Asia kan. Dan untuk next kayaknya bakal gue incer juga sih, siap-siap aja nih gue kasih tahu ya, mungkin mereka ntar siap-siap aja untuk pasar Thailand. Oh wow. Karena Thailand nih lagi ini juga nih, jadi bakal gua Jadi sebenarnya fleksibel ya, fleksibel nggak Korea Fan Cafe doang. Mungkin nanti apa ya? dan pusat International juga, Fan Cafe dan pusat juga ngebebasin gue untuk bereksplorasi iya. dan improve. Wow. Itu kan tugas gue juga biar Biar tetap cuan. tetap cuan. Oh. Sesimpel itu aja sih, Nat. Maksudnya kalau India why not? Mungkin gue pakai. Tapi kan lo nggak suka. Itu kan dari cahaya kan bisa. Tapi lo nggak suka. Kalau tadi kan lo sukanya IZ*ONE, lo sukanya Twice. Lo nggak suka nih. Ya tetap balik lagi, kalau gue kecewa gue masih ke K-pop. Kalau gue kecewa dengan yang gue lakuin sekarang, gue masih bahagia dengan K-popnya, ngerti gak sih? Jadi ya nggak masalah, gue mulai lagi gimana caranya biar gue bahagia dengan passion gue, dengan bisnis gue. Kembali lagi ke basicnya. K-pop nih, kenapa sih gue suka K-pop? Kok bisa gini sih? Kan dulu nggak kayak gini, gitu dong. Gue cari tahu lagi kenapa gitu. Masalah profesionalitas aja sih, ini masalah ego aja sih, Nat. Jadi ya perlu yang benar-benar sikap dan dewasa lah.
Dewasa. Iya, sebenarnya kalau Gak bisa di sebenarnya kalau ngeliat Gusam tuh kayak hahihi, orangnya tuh kayak anak kecil gitu, tapi begitu ngobrol tuh kayak wah ternyata pemikirannya tuh ini ya. apalagi kalau orang lihat dalam. video gue kali ya. Iya, kalau ngeliat video lu terus kayak suka kesel kan, dia suka ini foto, soalnya dia tuh kayak foto beneran sama Irene, suka tuh, aku pernah komen juga, ya ampun, siapa lagi tuh yang pernah jadi Dahyun. bahan jadi bahan lawakan kamu. Apalagi yang mau aku tanya ya, ada yang pengen kamu ceritain nggak? Suka dukanya deh, belum, tadi kan seru-serunya udah, pengalamannya ya, apa tadi kamu bilang tadi, sampai kita ngomongin pengalaman apa sih yang kamu dapetin yang beda dari sebelum-sebelumnya. Sekarang kamu bilang kamu udah punya staff serius, so this is a professional world ya, bener. dunia profesional apalagi itu. Sistem yang udah gue bangun. Ya brand yang harus gue jaga, karena ini pusat segala macam. Gue juga kenal sama si owner pusat juga, Ko Daniel. Halo Ko Daniel. Jadi ya gue berteman baik dengan dia juga. Ya tanggung jawab sih, responsibility yang besar untuk Chuseo. Oke, di samping cuan, Iya, pasti ada pasti hal-hal ada lain ya. ya. Oke, terus struggle-nya deh. Struggle-nya mungkin Iya. berhadapan dengan warga di kafe aja kan. Kenapa berhadapan dengan warga di kafe, ada apa? Karena kan tuh dekat gang ya, jadi ya rebutan lahan parkir mungkin bisa jadi juga. Ribut, sampai ribut. Nggak ribut banget, maksudnya ya yang ngejaga parkir helm sering hilang, anak-anak kasihan gitu kan. Maksudnya ya, ya itu lumayan fatal lah gitu-gitu. Itu aja, ada lagi nggak maksudnya? Pelanggan-pelanggan aneh juga banyak. Pelanggan aneh itu kayak gimana? Kalau orang bilang aneh, aku langsung mikir. Pelanggan, anggaplah lu barista gue ya, kasir lah ya. Gojek datang. Set. Mbak, rambutnya asli ya? Nah. Oh, enggak mas, ini dari sapu aku kumpulin. Dan aku itu tiap cat. hari. Maksudnya gue siapin jawaban template ya kalau ditanya gitu ya. Oh, Maksudnya ya iya. kopi Chuseo, kopi Korea yang kayak ekspektasinya mungkin yang orang Korea, orang Cina apa segala macam, pasti ya gitu-gitulah. Oh, kok nggak orang Korea ininya pernah gitu? Iya, pernah sering. Annoying yang kayak kok orang Indonesia sih kayak gitu-gitu. Ya, dan gue juga sering dipanggil Koko sih, padahal gue bukan Cina. Tapi gue senang dipanggil Koko, tapi ya Oke, kalau dari bisnisnya deh, kayaknya kamu enjoy banget sampai kayak orang bisnis itu kan nggak gampang ya, ngerti nggak sih maksud aku? Apa yang pernah bikin kamu hampir nyerah, mungkin hampir gagal kali di sini gitu, yang bikin mikir ke sana, ada nggak? insecure ada sih. Insecure kenapa? Pas opening misalnya ya. Opening nih, hari pertama. Buka jam 10. Jam 9, gue tidur cuma jam 5 tidur, jam 7 bangun, 2 jam doang. Tidur di kafe. Pas tidur di kafe gak mungkin gue insecure kan. Iya. Udah prepare opening tuh, pertama tuh, hari pertama. Jam 10 buka. Jam 9 gue gelisah. Jam setengah 10 gue ngomel. Kok sepi ya? Belum buka. Saking insecure. Saking insecure. Rasa itu aja sih, maksudnya excited antara ini kan responsibility yang besar tadi kan, maksudnya yang kalau nggak disukain gimana ya, kalau nggak laku gimana ya, kalau nggak ini gimana ya gitu. Iya. Berarti ada ekspektasi kamu juga di situ bukannya dong. takabur pasti laku, gue nggak kepikiran segitu. Oke. Sampai apalagi sampai ada di posisi nomor 1 sekarang, nggak kepikiran sebelumnya ya? Kepikiran nggak? Ini masalah strategi aja sih. Masalah strategi. Iya, tapi kamu kepikiran nggak pas buka? Gimana ya? Soalnya gue ngerti pasar pertama, gue ngerti industri K-popnya, gue ngerti yang mana yang lagi disukain. Harusnya sih owner cabang gitu juga. Apakah owner cabang nggak kayak gue? Oke, jadi kamu optimis. Contoh sederhana aja lah yang gue kenapa rame banget waktu itu. NCT misalnya. NCT itu lagi rame tahun ini kan 23 orang kan, 2020 kan. Event pusat, Chuseo pusat ngasih event itu cup slip itu yang grup, yang grup, gambar grup yang 23 itu gue minta 100 cup slip. Sedangkan gue mengimprove ngebuat 23 member versi cup slip. Satu member ada 10, jadi total 230 tambah 100, 3,5. Omset hari itu 350 cup.
Wah. Ya kalikan rate 30.000, 40.000. Ya pinter-pinternya kita aja berarti ya Benar, tahu ya. benar. Ini kok nggak ada yang Sepertinya langsung dicontoh cabang lain nggak apa-apa. iya kalau kayak gitu Bener. kamu baper nggak Itu sih? improv, maksudnya Nggak, tapi kamu baper nggak? Kan diikutin. nggak apa-apa. Mas itu kan strategi kamu. Ya gue memasukkan gue juga beda dengan dia paling. Iya sih. Ah. Iya juga sih ya. Iya, maksudnya ya Ya, nggak nggak apa-apa. ngaruh juga Nggak di apa-apa, nggak di apa-apa. lu ya. Gue gitu. juga punya teman yang Just- satu cabang, bukan satu cabang, yang satu teman owner si Winnie Kim Darling di Ciampelas. Gue sering konsultasi, malah kita mau join event gitu-gitu. Positif banget. Iya, Jadi belum sempat Winnie ntar ketemu ya di Ciampelas ya. iya jadi nggak semata-mata kayak ya kita punya menggeluti bidang yang sama terus saingan terus jadi kayak Enggak. apaan sih gua nih rahasia gitu enggak ya Enggak, sama iya, sekali ya. bener. Wow. Nggak apa. I Kan love dia- the attitude kayak positif gitu. Malah gue seneng, maksudnya pengen ngasih masukan buat, bukannya gue sombong ya, maksudnya Ya. cabang lain gimana sih, kok bisa begini sih, kok bisa, maksudnya kalian ini kan buat kalian juga ininya, duitnya, hasil gaji apa segala macam, maksudnya gimana sistem kerjanya kok bisa gitu-gitu, maksudnya gue pengen ke situ nantinya, makanya ya ntar deh kita lihat, ntar gue turun Cuseo deh. Wah. Oh ya terus gini, orang tua ngelihat lo selama 6 bulan ini gimana? Dari awal buka sampai sekarang udah sejauh ini gimana mereka? Kan karena gini, orang tua ya kita kurang lebih seumuran lah ya. Orang Ya, tua kita tuh kan pasti Ya, pengen ya. anak-anaknya ada di jalur yang kerjanya tuh benar-benar mungkin mereka tuh tahu gitu nih anaknya ngapain gitu. Kalau misalnya sedangkan kerjaan-kerjaan kayak kita kan agak di luar bayangan mereka gitu. Apalagi kamu memulai dari K-pop yang mungkin itu nggak ada di Bener-bener sebelah mata banget. Iya, kan? di pikiran mereka, Dan lu juga, apa nih, dan lu gitu. juga pasti gitu kan. Iya, influencer juga mungkin sampai sekarang mereka nggak ngerti Apa sih ngapain gitu. bikin video sih gitu-gitu Iya, kan. tapi kalau udah dikirimin duit langsung ngerti. Iya, tiba-tiba listrik udah dibayar nih. Ya intinya mereka tahu lah ya gitu. Tapi kalau kamu sendiri gimana gitu? Sempet Gua ditentang nggak sih? Enggak, kok tentang banget enggak. Gua tuh lebih ke keras kepala aja, kalau gue pengen ini gue harus lakuin. Oh, Tapi ya dengan cara yang baik juga lah. Maksudnya yang gimana ya? Pelan-pelan sih Nat. Enggak bisa langsung plek gitu. Maksudnya yang semenjak Cuseo gue lebih jarang di rumah sih, karena gue nginep di kafe kan. Nggak nginep banget, maksudnya di rumah paling seminggu 3 kali, sisanya di kafe. di kafe. Kalau ada event apa segala macam, kalau ada anak-anak yang shiftnya cewek semua kan nggak mungkin gue tinggal. Jadi gue temenin gitu. Berarti sekarang kamu bisa bilang udah mandiri kan dari orang tua, Mandiri dari banget sini sih, iya. mandiri banget. Ya, jadi mereka ya ngelihat, Pengen aja sih. ya suportif Sekarang, aja. iya. Apalagi memang Lagi COVID juga kan, kelihatan. lebih sering di rumah juga, guanya yang ngejaga juga biar dari orang tua juga di rumah sudah nggak bisa aktif lagi kemana-mana gitu. Jadi ya saling ngejaga aja lah, trustnya udah dikasih juga tanggung jawabnya. nih Randy ngeliatin mulu nih, ada pertanyaan nggak? Ini boleh nanya juga. Boleh, tapi nanya maksudnya kamu. Di belakang aja. Kenapa? Dia lebih ke ini kayaknya. Lagi sepertinya aku tertarik. Oh, kamu tertarik. Franchise Kopi Cuseo. Enggak. Cez. Ya, Oh, apa. franchise apapun ya. Iya, mungkin Bener. Sharing. franchise itu bisa jadi alternatif ya. Sebenarnya untuk Kopi Cuseo ya, tenaga, waktu, biaya yang gue habisin sebanding itu sama aja kayak gue bikin brand sendiri, ngerti nggak? Kayak daripada gue bikin brand sendiri, mending gue ambil franchise aja yang udah ada brandingnya, yang udah circle udah jelas, dan kebetulan Kodanil juga kenal Alpi, kenal Yuri, kenal JW, Winnie, jadi gue lebih trust ke situ daripada gue bikin brand sendiri. Jadi gue sudah memperluas circle yang ada lebih luas lagi. Nah, jadi ya pertimbangannya waktu itu kenapa gue ngambil Cuseo itu sih. Oke. Ini dia tuh kadang ya si Gustam ini aku belum nanya dia udah ngejawab. Itu pertanyaan gua. Apa yang membuat lo franchise daripada lo bikin cafe sendiri, tapi udah dijawab sama dia gitu. Iya. Jadi menurut kamu sendiri kamu tidak menyesal lah ya. Iya. Karena ya itu tadi, maksudnya kalau Lebih effortless nggak sih? Nggak juga sih, tapi kalau ada mau bikin effort. brand sendiri, tapi setelah tahu brand yang Cuseo ini, gue lihat yang tadi link circle-nya ternyata kita juga, maksudnya ya udah mending gue ambil, gue bawa sini, tenaga, waktu, dan biaya sama aja ketika gue bangun lagi Dari awal. nol. Iya. Oke. Mungkin bisa double effort kayak kalau dari nol. Mungkin ya, Mungkin aku nggak ya, tahu karena ya. ya, Mungkin salah satu alternatif. Jadi kamu merekomendasikan nggak sih franchise buat kita atau buat aku nih yang belum pernah nih sama sekali bisnis franchise? Sebenarnya ini bicara kota gua ya, Samarinda. Karena ya Samarinda memang kota yang
bonafit banget untuk yang belum pernah ada kafe Korea gitu. Jadi ya gue lah pencetusnya. Dan gue juga menunggu kenapa nggak ada, ya udah gue aja. Bener. Dan jangan sampai nunggu ada orang lain dulu baru lo gerak sih. Iya, Kadang branding kafe lain juga banyak di Samarinda. Cuman ya gue ambil segmen K-popnya, udah sampai sekarang. Wow, oke. Mungkin beberapa pertanyaan terakhir. What's next yang ada di pikiran lo sekarang? Gue kepikiran tuh kayak agensi dance cover. Serius. Di Kalimantan, di Udah Samarinda. Udah ada, tapi Oke. yang kayak semacam grup doang. Oke. Gue pengen yang lebih profesional gitu dari segi videografer, promosi, lomba mungkin nanti yang kayak Pink Panda yang sudah maksudnya lebih prepare untuk mau memperkenalkan dance cover Indonesia nih loh. Samarinda ini kan belum yang naik banget lah ya. Betul. Ya tetap ke K-pop lagi lah, maksudnya yang mencari. Oke. Bener-bener ya dari hatinya dia tuh emang udah K-pop, ada tulisannya terukir K-pop gitu. Oke, next berarti ya you got a lot of things to do sih kalau agensi itu, karena dari nol kalau itu. Ya nggak sih? Kayak maksudnya mungkin bukan Dari dari nol, tapi gue udah kenal lu, gue bisa Oh cari. iya. Oh iya juga, nggak dari nol. Mungkin manajemennya iya. A whole different thing lah Iya sih. dari bisnis yang lo jalanin selama Bener. ini. Jadi it's a new thing, new experience. Oh, ada pertanyaan? Mau nanya, Oke. ada saran nggak atau pesan nggak buat misalkan Teman-teman. siapa tahu teman-teman mau berbisnis juga, mau franchise juga gitu. Saran dari Gustam nih apa? Untuk yang K-pop Boleh Ya, untuk yang mungkin K-pop atau sekarang yang enggak? Karena K-pop nggak Iya. apa-apa. pasti banyak yang standarnya lah. Kalau kalian tiba-tiba beli album kan, ini ada di TikTok sih, ini gue lucu banget sih. Beli album dibungkus terus ada pipanya kan, tuh posternya kan. Iya. Terus dia kayak mamanya bilang apa itu, terus dia kabur. Kok ada pipa-pipa? Kayak kentungan itu kan. Iya, dia diem kan pasti kan. Iya. Takut dimarahin. Beli lagi kamu album 300-200. Mhm. Dimarahin. Padahal album NCT ya, photocard Jaehyun tuh, yang photocard Jaehyun tuh kalau dijual tuh 300 loh. Itu kan berarti ada nilai investasi kan. Maksudnya buat adik-adik, buat kalian yang sering beli album K-pop, bisa nggak jelasin ke mama kalian nilai itu, bisa nggak? Sesimpel itu aja dulu. Kalau kalian sering beli album ya, gitu-gitu. Oke. Maksudnya kan itu masih dipandang sebelah mata banget nih. Buang-buang Yes. duit, kamu buang duit. Sampai sekarang masih. Iya, maksudnya ada nggak keberanian buat ngejelasin K-pop ini punya nilai investasi yang tinggi gitu? Ke depannya. Kayak perintilan apa segala macam itu kan cuman kertas biasa tapi nilainya sampai 300, 200. Kalau kalian kumpulin bisa jadi bisnis juga. Cikal bakalnya kan gue dari situ sampai sekarang gitu. Oke. Jadi kalau kalian mau berbisnis ya mulai dari yang kecil dulu. Oke. Apa yang kalian lihat peluang di K-pop, sekarang banyak kok orang jualan K-pop. Oke. Jadi yang bisa aku tangkap itu sebenarnya peluang itu nggak jauh-jauh dari diri kita sendiri, dari apa yang kita Tapi suka. sudah banyak kok yang tahu mungkin ya. Nggak perlu saran lagi lah. Ya. Mungkin beberapa masih ada yang malu kali. Bisa jadi saking takutnya juga Takutnya bisa nggak juga. mau jujur dan ya belum atau juga mungkin masih belum dewasa jadi belum kepikiran aja ke sana. Mungkin di bidang akademis kan harus perbaikin juga. Biasanya kalau sering beli kan, akademis dulu. Makanya kalau kalian pintar berbisnis ya, saya juga matematika dapat 4 sih, tapi tapi ini tapi masalah proses ini Iya, ya. iya. Oke, jadi kalaupun misalnya nih kan kita karena si Gustam sukanya K-pop, kita ngomonginnya mungkin dari kesukaan kamu terhadap K-pop itu bisa jadi peluang bisnis buat kamu sampai sekarang yang menguntungkan kamu Nah. gitu. Kalau misalnya nggak K-pop ya nggak apa-apa, tiap orang kan kesukaannya beda. Misalnya kalian suka sama yang lain, pop rock kayak atau ya itu tadi India, Latin atau apa, ya mungkin dari hal yang kalian suka itu nggak usah jauh-jauh. Ya dari situ cikal bakalnya. Yang penting kita suka dulu nih. Kalau kita suka tuh kita Kalau kita suka, eventually kita bangkrut juga kita tetap suka gitu. Iya. Gitu. Ada semangat tersendiri, energi tersendiri yang kita dapat dari kesukaan kita itu. Kalau kalian mau ngikutin passion, kalau kalian mau ngikutin standar orang tua ya jadi PNS aja sudah. Ya.
Tapi siapa tahu ada yang ininya juga jadi PNS, emang cita-citanya dan passionnya jadi PNS. Iya, Mengabdi benar. untuk Mengabdi negara kan? Iya, ya dengan- makanya dengan kan beda-beda. Pajak yang kita bayar. Dikat nggak sih? Dikat ya? Enggak lah, nggak diikat, ngapain diikat? Orang jelas Rizky Gustam, nanti ada Instagramnya, ada ini kalau mau cari tahu ya. Ya, aku mah ketawa aja. Iya. Bercanda kan? Eh, Bercanda nggak? Serius? agak deep sih ya. Agak deh. Enggak, this is just a matter of choice aja. Iya, benar, iya. Beda-beda tiap orang itu ya. Ya siapa tahu ya, kayak aku bilang tadi passionnya memang untuk kerja 9 to 5. Iya, bangun pagi, minum kopi, baca koran, berkeluarga. fotokopi. Soalnya masih banyak teman-teman kamu juga pasti banyak yang kayak gitu. Teman banyak. aku juga. Iya. Iya. Tapi tidak ada yang friendly. Ini seru sih dijadiin bahasan. Kenapa jadi? Seru ya dijadiin bahasan selanjutnya. Kenapa kamu bisa bilang seperti itu ya? Lu cari tidak temen yang PNS. PNS dia undang sini. Satu lagi ya. Ada gak sih? Ada lah Mas. Ada lah, PNS is everywhere. Iya lah. Iya. Yang deket tapi ya, jangan yang nggak asik. Iya, yang asik maunya ya, yang asik ya. Oke. Apalagi ya kayaknya itu deh. Terakhir mungkin kamu pesan-pesan buat I don't know, buat teman-teman. Udah ya tadi ya, pesan-pesan buat yang mau bisnis. Terus Beranikan diri aja lah dulu, speak up lah. Kenapa jangan malu lah. Itu anak zaman sekarang semenjak ada TikTok kayaknya nggak malu-malu lagi sih, malah malu-maluin malah kalian. Iya, malu-maluin ya. Kayaknya gue nggak underestimate sama anak zaman sekarang sih ya. Aha. Nyablak semua sih ya. Beberapa ya, jadi ya speak up lah. Tapi kamu gini, kesukaan kamu terhadap K-pop juga nggak semata-mata yang gila, yang buta gitu loh. Oh, Bener enggak, nggak? enggak. Nah, itu yang harus ditekenin karena sekarang banyak banget juga yang gila, buta, tapi nggak Bucin melihat sisi lainnya dari situ gitu. Selain mereka tergila-gila sama idol mereka, tapi mereka nggak lihat di luar itu mereka bisa melakukan apa ya. Nah itu dari kamu bukan, dan aku rasa kamu bukan tipe yang kayak gitu kan? Melakukan sayang fan gitu. Enggak, Ngikutin mereka ke kamar mandi. maksudnya kayak apa ya? Apa? Menuhankan. Iya, maksudnya terlalu nggak? Iya. Ini kayak juga ngikutin terlalu. ke bandara gitu. Iya, sebenarnya kan itu buang-buang waktu juga toh kayak gitu. Buat apa? Ngapain? Buat apa sih? Nah iya, di kamar seharian misalnya nontonin buat apa? Tapi tetap maksud aku secinta-cintanya kamu sama idol kamu tuh tetap harus bacalah, tahulah berita apa sekarang. Secinta-cintanya gue dengan idol, gue bakal nge-share yang gue suka. Karena biar orang yang lihat sharean gue suka juga gitu dah. Ngerti nggak, yang kayak gue, kenapa gue waktu itu bikin video reaction biar tahu kalau gue anak Suka. suka itu, sudah sebatas itu aja. Ya, tapi lo nggak buta, maksudnya hidup lo nggak semuanya tentang idol kan? Enggak lah. Ya makanya lo berbisnis, lo ngerti Lu tentang cari investasi. peluangnya, ya celahnya. Yes, lo baca Gitu. berita, ya itu maksudnya. Ya. Jangan sampai ngelihat kita podcast kayak gini, oh berarti gua oke aja nih suka K-pop dari jam 7 pagi, gua sampai jam 7 pagi besoknya, gua mau streaming, gua mau nonton, enggak. Kita tetap punya kehidupan sendiri yang dimana ya itu kita harus tetap cari peluang dari hal yang kita suka gitu. Bisa aja sih kalau dia anak sultan seharian K-pop ya. Bisa aja sih. Apa yang mau dicari gitu. Aku mau dengerin K-popnya seharian. Saking banyaknya duit gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang mau cari, ya misalnya mau cari duit dari K-pop ya bisa, tapi di luar itu kalian nggak cukup suka doang. Tapi ada informasi-informasi lain yang harus kalian cari. Ya Iya. itu kan Ya, belajar juga setidaknya nggak sih hal lain? Ya hal-hal dasar sosial kan, ketika kita punya hobi yang sama, kita kan mencari orang yang punya hobi yang sama juga. Iya. Dari situlah muncul interaksi, di situlah muncul peluang, nilai segala macam, jadilah koneksi. Udah Iya. itu aja kayak kita sekarang kan. Ya betul. Dengan hobi yang sama. Nggak di kamar seharian kan nontonin Twice sama Aizwan? Emang mau di kamar berdua? Eh. Maksudnya nonton MP. Kamar seharian boleh, cuman jangan terlalu berlebihan. Iya, jangan terlalu berlebihan, jangan Apalagi kayak kalau ada gitu. PS5 di dalam. Jadinya PS5, main PS5. Ya gitu sih. Oke. Seru banget. Seru sih ya. Iya, buat teman-teman kalau misalnya apalagi yang ada di Kalimantan, ada di Samarinda, Kalimantan banyak mampirlah ke Kopi Cuseo ya nggak Udah sih? kali ya semuanya ya. Wih. Kayaknya udah. Tinggal kita kesana. Kita yang belum kesana justru Makanya ya. nih, ya Kapan deh. ya? Ada red carpet nggak kalau aku kesana? Jangankan red, ungu, gua pink. Oh, pink. Ungu, pink, 3 nanti. Nanti kita lihat sungai lah ya. Ya lihat sungai. Tapi serius aku pengen lo ke Kalimantan. Lu terakhir ke Banjarmasin doang kan? Black Open enggak? Belum. Banjarmasin, Pontianak. Iya. Oh enggak, Pontianak malah belum. Palangkaraya enggak? Belum. Banjarmasin doang. Banjarmasin doang, event sekali itu ya. Yang Iya. kalian berdua kan. Dan itu pun nggak jalan-jalan. Kenapa Karena enggak extend?
Karena besoknya ada kerjaan ya. Karena ada YouTube Fun Fest. Ada YouTube Fun Fest juga. Jadi Bener-bener harus sehari doang. sehari doang. Pagi Habis sampai event, sore. besoknya pulang. Kita nggak Yes. sempet jalan-jalan. Nginep Sedih. gak? Nginep ya karena mau event doang. Tapi Oh, kayak maksudnya. itu Nyampe belum terus kenal nyampe. gue kali ya. Kalau Udah itu last year. Itu beberapa tahun lalu. 2019. Tahun lalu. Iya. Iya. Kayaknya gue ada nanya ya kemarinnya. Banjarmasin ya lu ya gitu ya, ada ya kayaknya. Oh, karena lu iya sih. Iya sih. Ya intinya kita tunggu kita Samarinda di Kopi pokoknya. Cuseo sama Pasti. Rinda dengan pink carpet. Oke? Dan Pink Panda. Dan Pink Panda. Oh iya benar sama Pink Panda. Pink Panda meet and greet di Aduh, situ seru kali. Ngajak Natia, ngajak Pink Panda juga nih harus borongan. Double nih keluarnya. Ngajak jalan-jalan. Thank you banget lo Gustam. Udah nih ya. Udah. Iya, Ada yang masih mau yang disampaikan nggak kira-kira? cukup sih udah. Cukup ya. Heeh. Thank you Thanks banget ya. Udah main-main Thank you, di Natia, podcast udah ini. diundang Semoga. Mau jadi apa lu? Ya bener. Lo mau jadi apa? Gue jadi apa? Mau jadi Randy. Kenapa jadi Randy? Dia sama lu. Sama kamu. Biar sama aku. Oh ya ampun. Ngantri di kehidupan mendatang mungkin. Mungkin ya, nanti ada Natia Sina versi 2. Thank you. Nanti kan sekarang kan kamu yang ke Jakarta, nanti kita yang ke Samarinda. Ya. Nanti ntar gue buatin podcast juga di atas. Buatin lah. Thank you udah mau berbagi ceritanya dari awal bikin Kopi Cuseo sampai Kopi Cuseo sukses, terus gimana membuat passion itu menjadi nyata dan bahkan jadi sesuatu yang bisa menguntungkan kita, jadi pekerjaan yang menguntungkan dan membanggakan pastinya, sesuatu yang bikin kita happy juga gitu. Thank you, semoga menginspirasi teman-teman yang dengar. Kalau tidak ada yang tidak mungkin, yang penting kaliannya membuka diri, terus berusaha, terus lebih open minded lah ya. Iyalah. Lebih Perbanyak lah lagi. perbanyak kenalan, jangan menutup diri, banyak belajar juga pastinya, karena setiap hari kita belajar sih dari orang yang kita temuin, dari pengalaman apapun yang kita dapat itu setiap hari kita Dan yang penting belajar. etika sih. Etikanya harus gimana? Attitude lah. Attitude-nya harus gimana? Ya itu tadi. Kayak gini. Oh tuh sikap. Itu. Iya, attitude-nya kayak tadi aku bilang. Thank you, dadah dulu dong. Dadah. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau suka sama podcastnya. Ada di Spotify juga. Kalau misalnya kalian nggak bisa, Kopi Cuseo ada IG-nya nggak? Kopi Cuseo ID. Kopi Cuseo ID. Kalau mau gue ya follow gue aja Rizky Gustam. Rizky Gustam, ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ada di podcast ini selain ada di YouTube, ada di Spotify juga. Siapa tahu kalian mau dengerinnya sambil di mobil gitu atau sambil mandi, bisa banget. Bisa. Spotify, iya dong. Play. Nggak kena air. Enggak dong, dijauhin. Natia Shina, nama cari aja di Spotify Natia Shina. Ada Iya. podcast ini. Thank you guys, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye. Bye. Dadah dong. Bye, dadah. Thank you Natia.